Mari Ibu, selamat pagi. Permisi dok. Selamat pagi Ibu, perkenalkan saya Dr. Sofi yang bertugas pada pagi hari ini. Sebelumnya dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Mutia. Ibu Mutia. Ibu Mutia ada keperluan apa ini datang ke sini? Mau konsultasi terkait IMD dan teknik menyusui dok. Oh gitu. Ini untuk persiapan apa Ibu? Kelahiran. Oh jadi sekarang Ibu lagi hamil juga ya? Iya dok. Iya, usia kehamilannya berapa bulan Bu? 7 bulan dok. 7 bulan, berarti 2 bulan lagi udah melahirkan ya. Ini udah bener banget, Ibu udah berusaha untuk mencari tahu tentang IMD dan juga teknik menyusui. Sebelumnya Ibu udah pernah tahu belum IMD itu apa? Belum sih dok. Belum, berarti ini pertama kali juga ya. Oke, nah, kita mulai dari yang IMD. IMD itu adalah inisiasi menyusui dini. Di sini itu proses dimana setelah ibu melahirkan normal, jika bayi ini sehat dan bugar, tidak membutuhkan pertolongan lainnya, bayi akan diletakkan di atas dada ibu. Di sini itu fungsi dari IMD sendiri itu untuk meningkatkan rasa ikatan antara ibu dan anak, terus mencegah adik bayi ini nanti kedinginan, karena kan proses transisi ya Bu, dari yang awalnya itu di dalam kandungan lalu harus tiba-tiba di dunia gitu kan. Jadi adik bayi butuh proses adaptasi juga. Nah di IMD ini atau inisiasi menyusui dini ini adik bayi nanti akan ditaruh di dada dan matanya itu sejajar dengan puting. Di sini adik bayi akan diberikan waktu selama 1 jam untuk mencari puting ibu. Di sini ini bermaksud untuk agar adik bayi ini mencari ASI pertamanya atau disebut tuh kolostrum. Di sini manfaat dari IMD sendiri itu juga untuk adik bayi. Jadi mudah-mudahan kedepannya dalam proses pemberian ASI adik bayi ini lancar seperti itu. Dan jika seandainya dalam waktu 1 jam adik bayi belum bisa menemukan puting, nanti kita masih bisa nih memberi waktu 30-60 menit untuk adik bayi seperti itu. Apakah ada yang ditanyain Bu untuk inisiasi menyusui dininya? Tidak ada dok. Tidak ada. Oh iya. Selanjutnya itu ada untuk menyusui, teknik menyusui. Nah, dari teknik menyusui ini itu ada 2 hal yang harus ibu perhatiin. Yang pertama itu posisi. Posisi ini bisa dari posisi ibu maupun posisi adik bayinya. Yang kedua itu ada pelekatan puting. Nah di sini yang pertama itu ada posisi. Nah posisinya ini ibu itu harus rileks, harus nyaman ketika menyusui. Karena kalau ibu nggak nyaman, semisal ASI ibu ini banyak tapi ibu tuh tegang, nggak nyaman duduknya, nanti pengeluaran ASInya yang kurang, jadi adik bayi kekurangan nutrisi seperti itu. Tapi kalau ibu nyaman, ibu rileks, ibu bahagia dalam proses menyusui, itu nanti insya Allah ASInya lebih lancar keluarnya seperti itu. Lalu untuk posisi adik bayi sendiri itu harus menghadap ke arah ibu untuk seluruh badannya, dimana nanti telinga, bahu dan juga kaki adik itu harus dalam satu garis lurus seperti itu. Lalu ibu juga nanti kan saat menyusui itu punggung adik bayi harus tersangga dengan baik ya Bu ya, dengan tangan. Nanti kita akan mempraktekkan posisinya. Lalu yang kedua itu ada pelekatan. Nah pelekatan ini dimana saat adik bayi menyusui itu mulutnya benar-benar harus melekat pada payudara ibu. Hal ini untuk mengurangi kelecetan nih pada puting ibu. Kalau seandainya lecet nanti saat menyusui selanjutnya itu bisa sakit Bu. Jadi kan biar nggak lecet, biar nggak sakit, lebih baik pelekatan ini diatur dengan baik ya Bu ya. Lalu bagaimana sih pelekatan yang baik? Dimana itu bibir adik terus dagu itu harus menempel pada payudara ibu, dan mulut bayi itu harus terbuka dengan lebar, dan areola atau puting ibu ini harus masuk ke mulut adik bayi. Lalu untuk menyusui ini itu ibu disaranin satu kali menyusui itu 20-30 menit, dimana pada saat awal kelahiran adik bayi ini mempunyai porsi lambung sebenarnya sedikit ya Bu ya, kecil, hanya sebesar kelereng. Jadi dalam waktu 20-30 menit ini itu sebenarnya sudah penuh, jadi cuma boleh 20-30 menit. Nah jika di tengah-tengah antara waktu 20-30 menit ini adik bayi ini tertidur,
itu disarankan untuk dibangunin agar proses menyusuinya itu efektif tuh Bu. Jadi tidak apa-apa dibangunin. Jadi nggak usah takut ya Bu ya kalau seandainya tiba-tibanya adanya tiba-tiba tidur terus nanti ya nggak apa-apa dibangunin aja gitu. Lalu untuk proses menyusui itu jeda antara menyusui pertama dan kedua itu 1 sampai 2 jam ya Bu ya. Terus dalam sehari itu minimal ibu memberi ASI itu 8 kali seperti itu. Nah, dalam proses menyusui itu harus berpindah Bu. Jadi maksudnya di sini misalnya yang pertama itu di payudara kanan, nanti yang selanjutnya di payudara kiri. Nah, ini tuh bertujuan untuk agar porsi ASI-nya itu sama gitu antara payudara kanan dan juga payudara kiri. Nah, ini untuk proses selanjutnya itu ada ASI eksklusif ya Bu. ASI eksklusif ini ada bayi harus menerima ASI, hanya ASI selama 6 bulan. Tidak boleh dibarengi dengan susu formula kalau bisa, dan tidak boleh dibarengi oleh makanan-makanan lain kecuali ada obat-obatan ataupun vitamin. Nah, nanti setelah 6 bulan boleh dibarengi dengan MPASI sampai umur 2 tahun seperti itu. Nah, di sini itu posisi menyusui itu ada 5 ya Bu ya. Ini ada beberapa contohnya. Yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Di situ yang pertama ada football hold. Di sini itu tangan ibu menyangga dari kepala dan punggungnya ada bayi, dan tangan yang satu itu untuk menyangga dari payudara ibu untuk masuk ke mulutnya adik. Terus yang kedua itu ada transitional hold. Di sini ada bayi itu ditaruh di siku, jadi kepalanya itu bersandar di siku dan tangan satunya itu untuk menyangga punggung adik bayi. Lalu yang ini itu juga sama dengan kepala adik bayi itu di siku dan badan adik itu benar-benar tersangga oleh tangan ibu. Lalu ada straddle hold. Nah, di sini itu posisinya ibu menyusunya sambil tiduran atau sambil berbaring. Jadi adik bayi diletakkan di atas dada ibu. Ini hampir sama dengan proses IMD. Terus yang terakhir ada side laying position. Di sini ibu itu menyusunya dengan posisi miring di atas kasur, di mana ibu miring dan adik bayi ditaruh di kasur juga ataupun di bantal menyusui gitu ya Bu ya. Apa ada yang ingin ditanyakan dari yang ini? Belum ada Dok. Belum ada. Oh iya. Terus lalu ada untuk perlekatan untuk puting. Ini ada 2 ya Bu. Yang ini yang salah, ini yang benar. Di sini itu yang benar itu puting ibu tuh benar-benar masuk ke dalam mulut adik bayi. Kalau yang ini itu tidak semuanya, jadi setengah. Jadi kalau misalnya setengah gini, ini bisa menimbulkan kelecatan itu Bu, yang lama-lama nanti bisa sakit dan bahkan bisa infeksi seperti itu. Baik, ada yang ingin ditanyakan atau perlekatan? Ini ada Dok. Ada. Oke, selanjutnya kita akan mempraktekkan sedikit ya Ibu ya tentang posisi menyusui ini, mana yang ibu nyaman nanti untuk adik bayinya ya. Baik, sekarang kita akan belajar untuk teknik posisi menyusuinya ya Bu ya. Ini anggap aja adik bayinya, nanti ibu coba dipegang. Nah, di sini itu nanti kepala ataupun telinga adik bayi dan bahu dan juga kaki itu harus sejajar ya Bu. Terus saat menyusui itu badan adik bayi harus dihadapin ke ibu semua, jangan kepalanya aja yang noleh gitu. Jadi semuanya harus dalam satu garis lurus. Ini sebenarnya posisi yang paling nyaman sih Bu untuk ya ibu baru melahirkan gitu. Ada yang ingin ditanyakan Ibu? Belum ada Dok. Belum ada. Oh ya baik, mungkin sekian dulu. Nanti jika ada yang mau ditanyakan bisa menghubungi saya atau datang kembali ke sini. Semoga lancar ya Bu untuk proses lahirannya dan sehat walafiat untuk adik bayinya. Terima kasih Dok. Iya, sama-sama.